Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita di subbab sel elektrolisis. Hari ini kita akan belajar ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis. Nah, setidaknya sel elektrolisis itu dibagi jadi dua reaksi. Ada reaksi reduksi di katoda dan ada reaksi oksidasi di anoda. Nah, ada 4 ketentuan untuk reaksi reduksi di katoda. Jika larutan tersebut mengandung ion H+, maka reaksi di katodanya akan menghasilkan 2H+ ditambah 2 elektron. Contoh, ada larutan H2SO4. Maka reaksi di katodanya menjadi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Karena reaksi reduksi di katoda itu tidak bergantung dengan jenis elektrodanya. Jadinya langsung ke larutannya. Yang kedua, kalau larutan itu mengandung ion golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn. Contoh, ada zat larutan namanya KOH di sini. Larutan KOH mengandung ion K. K itu golongan 1A. Ketika dia golongan 1A, maka reaksi di katodanya menjadi reaksi H2O. Jadi dia mengalami reduksi, H2O yang akan direduksi. Gitu. Karena di deret volta, K itu termasuk golongan yang dimana sebelum H2O. Nah, ini juga ketika dia menemukan larutan Ki, ada huruf K di depannya. Karena katoda itu identik dengan kation atau di depan. Maka reaksinya bakalan menjadi H2O. Berbeda kasus ketika dia bukan larutan, melainkan lelehan. Lelehan di golongan 1, 2, 3. Maka lelehan tersebut menjadi ionnya tersebut. Contoh, di sini ada lelehan Ki. Maka katodanya dia didapatkan ion K+ ditambah elektron menjadi K. Kenapa? Karena yang kedua itu lelehan. Yang pertama larutan. Beda antara reaksi di lelehan dan reaksi di larutan. Kalau larutan dia jadi H2O karena mengandung air, sedangkan lelehan dia tidak mengandung air, maka menjadi ion tersebut. Menjadi logam dari lelehan tersebut. Yang keempat, gimana Pak kalau dia bukan selain golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn? Gimana kasusnya? Contoh Fe. Fe itu bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3, dan bukan Mn. Maka Fe dia menjadi logam itu sendiri walaupun dia larutan. Jadi logam itu sendiri. Karena Fe bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3, dan bukan Mn. Maka menjadi logam atau ion itu sendiri. Nah, itu reaksi yang ada di katoda. Dia nggak ngefek yang namanya elektrodanya. Tapi untuk reaksi oksidasi di anoda, dia berefek dengan dengan elektrodanya. Nih misal ada elektroda Cu, elektroda Pb, elektroda karbon, elektroda aurum emas, elektroda platina Pt. Dia berefek sama zat tersebut. Contoh, di sini ada lelehan Ki misalkan. Lelehan Ki elektrodanya Cu. Maka reaksi di anoda, jikalau dia logam aktif. Pak, apa aja logam aktif Pak? Selain logam inert. Logam inert jelas ada 3. C, Au, dan Pt. Maka logam aktif selain itu, contoh Cu. Cu itu bukan logam inert. Dia logam aktif. Kenapa? Bukan C, Au, dan Pt. Maka kalau logam aktif, reaksi di anodanya adalah
reaksi logam elektrodanya itu sendiri. Jadi nggak ngefek nih lelehan Ki-nya. Yang penting elektrodanya. Karena di anoda bergantung dari elektroda. Atau contoh lain lagi. Pak, Cu2 plus dari mana Pak 2 plusnya Pak? 2 plusnya itu dari hafalan kita. Cu selalu menjadi Cu2 plus. Bisa jadi 1 plus cuman kebanyakan Cu2 plus. Sama kayak Pb. Pb dia logam aktif namanya. Kenapa logam aktif? Karena bukan Cau dan Pt. Maka Pb akan jadi di anoda. Nggak berefek Fe2-nya. Lihat aja elektrodanya Pb. Masuk. Kemudian 2 plus ini pilihannya kalau nggak 2 plus 4 plus. Kebanyakan 2 plus yang dihasilkan. Poin pentingnya adalah pakai yang 2 plus aja saran saya. Untuk di anoda menjadi ionnya. Gimana kalau kondisinya yang bahannya inert Pak Hendi? Kan tadi aktif logamnya. Sekarang logamnya inert namanya. Ada 3 inert Cu dan Pt. Di sini saya mencontohkan 3-3-nya. Ada C, Au, dan Pt. Nah, kita mulai dari karbon dulu. Kalau karbon aturannya ada 3 nih. Kalau dia inert namanya. Pertama, wah elektrodnya inert nih. Langsung kita lihat larutannya apa. Oh larutannya ada I-nya. Ki nih. Ada I-nya. Maka dia akan terbentuk kalau namanya halida. Halida tuh FClBrI. Golongan 7A. Dia akan terbentuk zatnya. Dia dari golongan 7A itu sendiri. Contoh kalau I. Berarti ini ganti huruf I. 2 I- menjadi I2 ditambah 2 elektron. Nah, jadilah kayak gini. Kalau dia elektrodanya adalah iodin atau golongan 7A. Gimana kalau bukan golongan 7A Pak Hendi? Contoh elektrodanya SO4 kayak ini nih, H2SO4. Elektrodanya Au. Karena dia inert, maka ikutin aturan ini. Kalau dia beroksigen namanya. Kalau beroksigen, contoh SO4, NO3, CO3, PO4, maka dia akan bereaksi menjadi 2H2O ditambah O2. Reaksinya di anodanya akan jadi 2H2O. Pak, dia hampir sama yang di sini Pak. 2H2O juga Pak. Bedanya, kalau yang di sini, H itu nilainya plus 1. Menjadi H2 nilainya 0. Maka dia reaksinya reaksi reduksi. Sesuai ketentuan di katoda reaksi reduksi. Tapi yang di sini reaksinya oksidasi. O nilainya minus 2 menjadi 0. Maka dia oksidasi. Jadi reaksi-reaksi yang ada di katoda reaksi reduksi semua. Plus 1 jadi 0. Kemudian di sini plus 1 jadi 0 lagi. Kemudian plus 2 jadi 0. Semuanya reduksi dan reaksi yang di anoda semuanya oksidasi. Seperti itu. Yang terakhir, kalau dia ada OH-nya di reaksinya, dia bakalan menjadi 4OH- menjadi O2 ditambah 2H2O dan tambah 4 elektron. Contoh KOH, larutan KOH. Elektrodanya platina, inert. Berarti lihat zatnya. Oh zatnya KOH. Berarti dia bakalan jadi reaksi 4OH- menjadi O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron. Pak, soal-soal kayak gini gimana sih Pak? Soal-soal kayak gini contohnya ini. Misal, larutan H2SO4 dengan elektroda Au. Berarti kamu bikin H2SO4 reaksi ionnya itu 2H+ ditambah SO4-.
Pak ada H-nya Pak, berarti pakai reaksi yang pertama di katoda. Betul, reaksi yang 2H+. 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Sesuai dengan contoh yang saya berikan di sini. Tuh, H2SO4 larutannya kalau di katoda jadinya ini. Karena ada hidrogennya, ada H-nya. Kemudian SO4-nya gimana Pak? SO4-nya pakai yang ada O-nya, yaitu reaksi yang kedua yang poin kedua juga. Pakai yang ada O-nya, berarti pakai yang ini. Kita kopas saja misalkan. Copy. Nah, dimasukkan nilainya di sini. Sesuai dengan ilmu yang sebelumnya kita pelajari, kalau elektronnya berbeda, di sini 2 elektron, di sini 4 elektron, maka yang di atas kita kali 2. Biar elektronnya sama. Nah, habis kita ketemuin elektronnya sama, kita kalikan dengan yang ada di dalamnya zatnya. 2-nya kita ganti jadi 4. 2 elektron kita jadi 4. Ini jadi 2 H2. Maka kalau sudah sama bisa kita coret. Pak, kenapa dia jadi H2O Pak? Karena tadi elektrodanya AU ya. Elektrodanya AU. AU itu inert. Inert itu pakai aturan yang ada 3 di bawah itu. Nah, sehingga dijumlahkan. Jumlahnya di sini 4H+. Ditambah elektronnya kecoret jadi langsung hilang. Ditambah 2H2O. Menjadi 2H2 ditambah O2 ditambah 4H+. Nah, karena 4H+-nya ada di kanan dan di kiri, ini bisa kita coret juga. Sehingga reaksinya hanya 2H2O ditambah 2H2 ditambah menjadi 2H2 ditambah O2. Reaksinya jadinya ini. Nah, dan selanjutnya sama. Tinggal ngambil dari reaksi-reaksi yang ada di sini kemudian dijumlahkan seperti pembelajaran redoks sebelumnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi reaksi dari sel elektrolisis di katoda dan di anoda. Untuk selanjutnya silakan kamu mengerjakan tugas yang akan disampaikan oleh Pak Hendy di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.